Jadi karbohidrat itu adalah senyawa organik, ya. Dia adalah senyawa organik yang tersusun dari unsur C. Nah, jadi karena dia karbo, nah, makanya kenapa selalu saudara sebut karbo itu karena memang dia terdiri dari unsur karbon, ya. Kemudian juga terdiri dari unsur hidrogen. Jadi karbon ini jelas ya pembakar, hidrogen ini air, kemudian oksigen ini adalah udara, ya. Jadi oksigen. Maka karbo itu ada C, ada H, dan ada O, ya. Di mana jumlah atom hidrogen dan oksigen itu merupakan perbandingannya 2:1. Jadi kalau kita lihat perbandingannya, ya, antara ya hidrogen dan oksigen itu adalah 2:1. Ya. Nah, seperti pada molekul air, ya. Jadi kalau pada H2O jelas ya, hanya itu 2, ya, kemudian O-nya itu 1. Maka perbandingannya adalah 2:1. Kemudian karbohidrat atau hidrat arang, ya, yang biasa juga dikenal dengan hidrat arang, itu adalah zat gizi yang fungsi utamanya sebagai penghasil energi, ya. Jadi karbo itu dia akan menghasilkan ya, dia akan menghasilkan energi. Di mana setiap gramnya itu menghasilkan 4 kalori. Jadi kalau ada 1 gram karbo itu menghasilkan 4 kalori, ya. Itu 1 gram saja, ya. Kalau saudara makannya 3 piring misalnya, itu tentu kalorinya semakin banyak, ya. Kemudian di negara yang sedang berkembang, karbohidrat ini dikonsumsi hampir 70 sampai dengan 80%. Ya, inilah kelemahan kita di negara berkembang, ya. Makanya saya bilang tadi kalau makan itu kalau belum batambuh kata orang kita itu belum makan, ya. Kalau belum makan nasi, ya, katanya itu juga belum makan, ya. Padahal dia sudah makan roti, ya, sudah makan jagung seperti itu, belum makan nasi, belum makan, ya. Kenapa? Karena di negara berkembang itu dia itu dikonsumsi 70 sampai dengan 80% dari total kalori. Bahkan pada daerah-daerah miskin bisa mencapai 90%. Ya, misalnya Ethiopia, Lebanon, dan sebagainya itu bisa sampai dengan 90%. Jadi dia hanya makan karbo saja, tanpa ada konsumsi yang lain. Sedangkan pada negara maju, karbohidrat itu dikonsumsi hanya 40 sampai dengan 60%. Ini yang benar, ya. Jadi harusnya konsumsi karbo itu hanya 40 sampai dengan 60%. Selebihnya adalah yang lain. Ya, bisa protein, ya, bisa vitamin dan lain sebagainya, ya. Hal ini disebabkan sumber makanan yang mengandung karbohidrat itu lebih murah harganya, ya, dibandingkan dengan sumber bahan makanan yang kaya lemak atau yang kaya protein itu lebih mahal biasanya. Maka karbohidrat itu banyak ditemukan pada diantaranya adalah beras, ya, gandum, jagung, kentang, dan sebagainya. Ya, semua bahan ini mengandung yang saya sampaikan tadi ada C, kemudian ada H, dan ada O, ya. Ya. Kemudian ada juga yang terkandung di dalam biji-bijian, ya, yang tersebar luas di alam. Jadi banyak sebenarnya makanan-makanan yang tersebar di alam itu yang mengandung karbo, ya, gitu. Kemudian ya karbohidrat itu atau hidrat dari karbon itu atau hidrat arang, ya, atau yang juga kita kenal dengan karbo itu adalah sakarida, itu berasal dari bahasa Yunani, ya, yang berarti sakharon, ya, yang berarti gula. Itu adalah segolongan besar senyawa organik yang paling melimpah di bumi, ya, dan karbohidrat itu memiliki berbagai fungsi dalam tubuh makhluk hidup. Jadi banyak sebenarnya fungsi karbohidrat itu di dalam tubuh makhluk hidup, terutama sebagai bahan bakar, ya. Misalnya untuk menghasilkan glukosa, ya, atau cadangan makanan, ya, misalnya pati pada tumbuhan dan juga glikogen pada hewan. Nah, itu penghasil utamanya itu adalah karbo tadi, ya, karbohidrat tadi. Dan materi pembangun misalnya selulosa pada tumbuhan, kemudian kitin pada hewan dan jamur, kemudian untuk proses fotosintesis pada tumbuh-tumbuhan, ya, tumbuhan hijau mengubah karbon dioksida itu menjadi karbohidrat, ya. Jadi nanti berdasarkan daur fotosintesis, nanti karbon dioksida, ya, yang ada di dalam tumbuh-tumbuhan itu berubah menjadi karbohidrat, ya. Jadi CO2-nya ini berubah menjadi karbohidrat, ya, pada tumbuh-tumbuhan, ya. Kemudian secara biokimia, ya, karbohidrat itu adalah polihidroksil aldehyde, ya, atau polihidroksil keton namanya, ya, atau senyawa yang menghasilkan senyawa-senyawa yang digunakan untuk dihidrolisis, ya. Jadi senyawa ini, ya, dan senyawa ini itu digunakan untuk dihidrolisis, ya.
Kemudian karbohidrat itu mengandung gugus fungsi karbonil ya sebagai aldehid atau keton ya. Dan banyak gugus hidroksil yang ada pada karbohidrat tersebut. Kemudian karbohidrat itu digunakan untuk senyawa yang mempunyai rumus ini ya, CH2O ya, karbohidrat itu. Yaitu senyawa-senyawa yang N atom karbonnya tampak terhidrasi oleh N molekul air. Jadi ini adalah molekul air ya. N-nya itu terhidrolisis ya, terhidrasi dengan N molekul air. Namun demikian, terdapat pula karbohidrat yang tidak memiliki rumus demikian. Ada pula ya yang hanya memiliki C dan H saja, ya. Dan ada pula yang mengandung nitrogen, ya. Jadi diantaranya juga ada karbohidrat itu yang mengandung nitrogen, ya, atau yang mengandung sulfur, ya, atau fosforus, ya. Jadi ada juga, ya. Itu berarti ada ya zat lain ya dihasilkan ya oleh karbohidrat tersebut. Kemudian bentuk molekul karbohidrat itu paling sederhana terdiri dari satu molekul gula sederhana yang disebut dengan monosakarida. Jadi karbohidrat itu yang pertama itu dikenal dengan monosakarida. Berarti dia hanya memiliki satu sakarida. Ya, di antaranya contohnya adalah glukosa, ya, galaktosa atau fruktosa. Jadi glukosa, galaktosa dan fruktosa itu masuk ke dalam golongan monosakarida. Kemudian banyak karbohidrat itu merupakan polimer yang tersusun dari molekul gula yang terangkai menjadi rantai yang panjang serta dapat pula bercabang-cabang ya. Di antaranya ya hasil dari monosakarida ini ketika dia bercabang menjadi polisakarida. Contohnya misalnya pada pati, pada kitin dan pada selulosa. Kemudian selain monosakarida dan polisakarida ini terdapat pula disakarida. Jadi kalau mono itu satu ya poli itu banyak, disakarida itu ada dua monosakarida. Jadi ada dua rangkaian monosakarida. Dan ada juga yang dinamakan dengan oligosakarida, ya, di mana rangkaiannya terdapat beberapa monosakarida. Ya, berbeda dengan poli ya. Kalau poli itu banyak dan tidak terdiri hanya dari satu monosakarida saja. Ya, biasanya lebih dari dua, ya. Bisa 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Kalau dia oligosakarida, dia hanya terdiri dari beberapa, ya, misalnya hanya 2 saja, 3 saja seperti itu. Kemudian ya karbohidrat itu ya adalah kelompok besar senyawa yang umumnya disebut dengan gula atau bisa juga disebut dengan pati atau disebut juga dengan selulosa. Ya, yang semuanya itu adalah gula atau kita kenal juga dengan apa namanya polimer gula ya, polimer gula. Ya, umumnya gula itu merupakan sumber penyimpanan energi ya. Jadi ingat gula itu sebagai sumber penyimpanan energi berarti dia merupakan cadangan energi di dalam tubuh ya. Dia merupakan cadangan energi di dalam tubuh. Dengan memecah gula itu ya dia bisa diturunkan menjadi karbon dioksida ya dan air. Ada juga organisme hidup dapat melepaskan energi yang terkunci di dalamnya dan digunakan untuk kebutuhan energi ya. Jadi di samping dia menghasilkan karbon dioksida dan air, bisa juga energi lain ya yang bisa dilepaskan dari tubuh ya. Ya, satu di antara 3 makanan pokok yang ada mengandung karbohidrat itu ya dihasilkan oleh tumbuhan yang berklorofil ya. Berklorofil itu adalah tumbuhan yang mempunyai zat hijau daun ya. Kemudian dengan bantuan sinar matahari dia merubah tadi karbon dioksida itu menjadi karbohidrat ya. Kemudian manusia dan hewan memperoleh karbohidrat dari bagian-bagian tertentu yang dari tubuh tersebut. Ya, kita contohnya memperoleh karbohidrat dari nasi, dari roti, dari tepung tapioka dan sebagainya. Ya, secara umum karbohidrat itu adalah senyawa organik yang mengandung atom karbon ya. Seperti yang saya sampaikan tadi juga atom hidrogen ya, ada C dan H. Dan juga dia memiliki oksigen. Dan pada umumnya unsur hidrogen dan oksigen dalam komposisi itu menghasilkan H2O. Jadi ketika ada C, kemudian ada H dan ada O, itu biasanya akan menghasilkan H2O. Tadi perbandingannya kita sudah sampaikan hidrogen itu adalah 2, kemudian oksigen itu adalah 1. Jadi perbandingannya 2:1 seperti itu. Ya. Di dalam tubuh karbohidrat itu dapat dibentuk dari berbagai asam amino ya dan sebagian dari gliserol lemak ya. Akan tetapi sebagian besar karbohidrat itu diperoleh dari makanan yang dikonsumsi sehari-hari, terutama sumber bahan makan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan tadi seperti beras ya dan lain-lain itu ya, jagung dan sebagainya. Sumber karbohidrat nabati dalam glikogen dalam glikogen itu bentuknya adalah glikogen juga. Dan dia hanya dijumpai pada otot ya, pada hati dan juga pada karbohidrat ya. Dan dalam bentuk laktosa hanya dijumpai dalam susu ya. Jadi
Ini bentuk-bentuk karbohidrat nanti yang akan kita lihat ya dalam bentuk makanan ya. Kemudian pada tumbuh-tumbuhan karbohidrat itu biasanya dihasilkan dari reaksi CO2 dan H2O yang melalui proses fotosintesis di dalam sel tumbuh-tumbuhan yang mengandung zat klorofil atau zat hijau daun ya. Kemudian matahari juga merupakan salah satu komponen penting untuk merubahnya ya dari karbon dioksida menjadi karbohidrat tersebut ya. Tanpa matahari ya tentu ya proses fotosintesis tidak akan bisa terjadi. Jadi ketika dia merubah menjadi CH2O menjadi karbohidrat ya, itu ada peranan dari sinar matahari ya untuk merubah untuk menjadikan peristiwa fotosintesis terjadi pada tumbuh-tumbuhan. Ya, seperti itu. Takut banget loh. Ya, nah ini adalah tanda-tanda dari kehidupan ya, tidak dijumpai ya, reaksi fotosintesis yang terjadi pada tumbuh-tumbuhan kira-kira seperti ini ya, ada CO2 ya, kemudian ada H2O dan dia ada C6H12O6, dia menghasilkan ini ya, harusnya ini ada tanda panah di sini menghasilkan C6H12O6 dan ada tambahan memunculkan adanya oksigen ya. Nah, ini agar persamaan kiri sama dengan persamaan kanan, tentu saudara sudah pahami di kimia SMA-nya. Jadi mana bagian yang dikalikan 6 ya, karena C itu adalah 6 ya. O2 itu berapa? 12 harusnya. Ini 6, ini ada 2, kemudian ada yang lainnya. Karena ada fungsi 12 di sini ya, 12 O. Ya. Kemudian pada proses fotosintesis ya, klorofil pada tumbuh-tumbuhan akan menyerap dan menggunakan energi matahari untuk membentuk karbohidrat ya. Dengan bahan utamanya itu adalah CO2 dari udara dan juga dari air itu sendiri ya, yang berasal dari tanah. Kemudian energi kimia yang terbentuk akan disimpan di dalam daun ya, juga disimpan di dalam batang, di dalam buah dan dalam biji-bijian. Nah, itulah konsep dasar atau konsep utama adanya karbohidrat di dalam tubuh ya. Oke, kita lanjutkan dulu dengan adanya kimia karbohidrat ya. Bagaimana pula kimia karbohidrat itu? Ya, karbohidrat itu berasal dari karbo ya, seperti yang sudah kita sampaikan di awal tadi. Ada unsur karbon di sana, juga ada unsur air ya atau hidrat. Yang berarti unsur C itu mengikat H2O ya. Dengan rumus kimia CH2O6 ya. Ini rumusnya CH2O6, di perbandingan H2 dan O tetap 2 berbanding 1, di mana biomolekul karbohidrat itu adalah suatu makromolekul senyawa organik dengan bobot molekul beberapa ribu ya, sehingga rumus kimia karbohidrat itu menjadi CH2 sekian kali. Nah, maka di sini untuk menyamakannya CN ini adalah variabel yang akan digantikan sesuai dengan berapa hasil yang akan dihasilkan di dalam reaksi. Kemudian H2O juga sekian kali ya, di mana N itu adalah jumlah atom. Jadi jumlah atom nanti ya saudara bisa lihat di dalam unsur-unsur atom yang ada di dalam tabel atom ya. Oke. Kemudian secara kimiawi karbohidrat itu adalah suatu polihidroksialdehid ya, dan polihidroksiaton ya. Ini merupakan suatu makromolekul karbohidrat ya, adalah suatu polimer alam yang dibangun oleh monomer monosakarida ya, dan berdasarkan nilai BM-nya atau berat masanya dan panjang rantai hidrokarbonnya, makromolekulnya karbohidrat itu dibedakan menjadi ada dinamakan dengan monosakarida seperti yang kita udah bahas tadi ya, ada disakarida dan ada juga oligosakarida dan juga tentu polisakarida. Ini berdasarkan berapa bagian ya yang terkandung di dalam sakarida tersebut. Ini 1, ini 2, ini beberapa, dan ini banyak ya. Kemudian karbohidrat itu terdiri dari karbon, hidrogen, dan oksigen. Contohnya seperti yang kita sudah bahas tadi, ada glukosa ya, C6H12O6 ini glukosa, ada juga sukrosa C12H22O11 ya. Ada juga selulosa C6H10O5. Sebagaimana tampak dalam 3 contoh tersebut, karbohidrat mempunyai rumus umum CnH2n kali N ya. Jadi sama dengan rumus yang ada di slide sebelumnya ya. Jadi rumus molekul glukosa misalnya dapat dinyatakan sebagai C6H2O6 kali. Nah, itu menandakan ini adalah rumus utama di dalam CnH2O N kali gitu ya. Jadi N ini maksudnya adalah C-nya berapa, kemudian N-nya berapa kali untuk air ya.
Oleh karena komposisi demikian, kelompok senyawa ini pernah disangka sebagai hidrat karbon, ya, sehingga diberi nama karbohidrat. Ya. Akan tetapi sejak tahun 1880 disadari bahwa senyawa tersebut bukanlah hidrat sebenarnya, tetapi bukan hidrat dari karbon, ya, tetapi karbohidrat. Ya. Karbonya dulu yang dibuat. Ya. Jadi bukan lagi hidrat karbon namanya, tetapi karbohidrat. Tetapi juga ada nanti di dalam persenyawaan kita menamakan ada sakarida, ya, di mana kata sakarida itu berasal dari Arab, ya, sakar, ya, yang artinya manis. Jadi karbohidrat itu dibangun oleh polihidroksi dan gugus aldehid, ya, yang disebut dengan aldosa, sedangkan yang disusun oleh polihidroksi dan gugus keton dinamakan dengan ketosa. Jadi sesuai dengan apa dia melakukan ikatan. Oke, kita lanjutkan, ya, bagaimana membentuk nama karbohidrat seperti ini, ya, polihidroksi. Polihidroksi itu terdiri dari aldehid yang dinamakan dengan aldosa, kemudian juga ada keton, maka dia dinamakan dengan ketosa, ya. Ini CX H2O sekian kali, ya. Ini karbonnya, ini hidratnya, ini air, ini karbonnya, ya. Kemudian gugus aldehid itu seperti ini, ya, CHOH, kemudian C-nya juga berikatan dengan C yang menghasilkan juga oksigen dan juga menghasilkan air, ya. Jadi HO, ya, hanya 2, O hanya 2 kali seperti itu. Jadi perbandingannya tetap 2:1. Gugus keton juga seperti itu, ya. C-nya berikatan dengan C, kemudian berikatan dengan C-nya nanti menghasilkan hidrogen dan juga menghasilkan hidrogen dalam keadaan basah. Jadi juga seperti itu, ya. Maka ini adalah struktur karbon untuk aldehid dan juga untuk gugus keton. Ini gugus keton, ini gugus aldehid. Oke, ya. Kemudian molekul karbohidrat yang paling sederhana itu adalah polihidroksialdehid, ya, namanya. Dan polihidroksiketon yang mempunyai 3 hingga 6 atom karbon, ya. Dia memiliki 3 sampai dengan 6, ya, atom karbon, ya. Di mana atom C itu memiliki kerangka tetrahedral yang membentuk sudut 105,9 derajat yang menyebabkan molekul karbohidrat itu cukup sulit berbentuk rantai lurus. Jadi jarang, ya, kalau kita melihat gugus rantai karbon itu yang lurus seperti ini, ya. Dia pasti akan bercabang, ya. Bisa saja bercabangnya 1 kali, ya, bisa juga 2 kali, atau bahkan juga bisa bercabang lagi dengan O seperti ini, ya. Jadi cabang-cabang itu, ya, akan jarang kita lihat, ya, dalam keadaan lurus, ya. Pasti dia akan bercabang dengan seperti ini, ya. Ini untuk ketosa, ini untuk aldosa, ya, aldehid. Seperti itulah kira-kira. Oke. Ya, ini bahkan lebih panjang lagi cabangnya, ini membentuk helix, ya. Ini membentuk helix. Jadi karbohidrat sederhana itu dibangun oleh 5 atom C yang disebut dengan pentosa, ya. 5 itu penta. Jadi ketika dia menghasilkan karbohidrat menjadi pentosa, ya. Sedangkan yang dibangun oleh 6 atom C dikenal dengan heksa, ya. Heksa itu 6, ya. Jadi penta itu 5, heksa itu 6, ya. Jadi disesuaikan, ya, dengan berapa, kalau ini kan 6, ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya. Nah, ini yang dihasilkan oleh 5, ya, penta ini, ya. Selain itu dibentuk oleh sejumlah atom C yang mengandung gugus polihidroksi, ya. Struktur karbohidrat itu semakin kompleks dengan adanya atom karbon asimetri, ya. Jadi tidak sejajar, ya. A itu tidak, ya. Yaitu atom atau molekul yang berbeda pada struktur tetrahedralnya, ya. Tetra itu adalah 4, ya. Kehadiran C asimetri itu menyebabkan molekul karbohidrat bersifat optik aktif, ya, yaitu mampu memutar bidang cahaya terpolarisasi. Jadi optik aktif ini maksudnya adalah mampu memutar bidang cahaya yang terpolarisasi. Dan pada karbohidrat juga dijumpai adanya keisomeran optik, ya. Isomer itu sama, ya. Isomer optik itu maksudnya adalah molekul-molekul yang komposisinya identik tetapi berbeda orientasinya dalam ruang dan keaktifan optiknya, ya. Walaupun dia sama tetapi dia mempunyai orientasi yang berbeda, ya. Itu dinamakan dengan isomeran optik, ya. Optik yang isomer, ya, optik yang sama. Kemudian karbohidrat yang paling sederhana itu ditemukan di alam mengandung 3 atom C. Ya, ini yang paling sederhana ini. Yang paling sederhana itu dikenal dengan namanya triosa. Jika dengan gugus aldehid dinamakan dengan aldotriosa kalau di aldehidnya, tetapi kalau dia dalam bentuk gugus keton dinamakan dengan ketotriasa, ya. Jadi ini contoh untuk aldotriosa
HOCH2O AHOCH2 digabung dengan senyawa lain CHOH dan juga senyawa CHO, ya. Dan dia nanti, kalau untuk ketosa atau ketotriosa, HOCH2 ya sama, kemudian bergabung dengan CO dan juga bergabung dengan CH2OH, ya, dan membentuk ketotriosa. Nah, ini contoh-contohnya, ini yang triosa, ya, ini yang ketrosa, ini pentosa itu 4, ya, ini yang heksosanya yang 6, ya. Nah, jadi ini adalah struktur karbohidrat yang berdasarkan jumlah atom C. Kenapa karbohidrat itu selalu berdasarkan atom C? Karena memang ya karbohidrat itu berasal dari atom karbon itu sendiri, ya. Dia tidak akan pernah lepas dari atom karbonnya, ya. Oke, sampai di sana ada yang mau ditanyakan, silakan. Oke, kalau tidak ada, saya coba lanjutkan, ya. Ya, kita coba lanjut dulu, ya. Silakan, Pak. Ada yang bertanya, silakan. Ya. Nama saya Fauzi Alsanasari, izin nanya, Pak. Ya, boleh. Apakah apa yang terjadi pada tubuh jika kita tidak mengkonsumsi karbohidrat, Pak? Pasti lemas, ya. Ini jawabannya, karbohidrat itu adalah sumber energi, ya. Ketika kita tidak mengkonsumsi karbohidrat dalam jumlah yang cukup, ya, pasti tubuh kita itu tidak memproduksi energi di dalam tubuh, pasti lemas kita, ya. Jadi kalau kalau ada sih sebenarnya orang yang ingin diet, ya, tetapi dietnya dengan tidak memakan karbo, itu sebenarnya tidak benar, ya. Karena karbo itu adalah sumber energi, ya. Bagaimanapun, ya, kita harus mengkonsumsi karbohidrat itu. Mungkin barangkali tidak dalam bentuk makanan pokok, ya. Mungkin saja dalam bentuk makanan-makanan lain yang juga ada unsur karbo di sananya, ya. Banyak kan sekarang, tidak hanya makan nasi kan untuk memenuhi karbo. Bisa saja mungkin makan kentang, ya. Yang lain, ya, karena memang sebagian buku yang saya baca, ya, juga mengatakan untuk diet, ya, dengan mengkonsumsi nasi itu agak sulit, ya. Tetapi tetap yang karbohidrat itu tetap dikonsumsi, misalnya dari makanan lain, ya, seperti kentang atau jagung, ya, dan lain sebagainya, itu bisa dikonsumsi. Kalau seandainya memang mau diet, ya, mungkin karena berat badan yang sangat overweight, ya, seperti itu bisa. Seperti itu, Fauz, ya. Baik, Pak, terima kasih, Pak. Ya, silakan yang lain. Ada yang mulai bertanya? Silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Wulandari, Pak. Izin bertanya, ya, Pak. Cindy ini nggak usah kenalan terus itu. Ya, Cindy, lanjut. Iya, Pak. Segar atau tidaknya sayur-sayuran dan buah-buahan, Pak, dengan cara memasaknya, apakah itu mempengaruhi karbohidrat yang ada di dalam sayuran atau buah tersebut, Pak? Ya, lalu pasti. satu lagi, Pak, bagaimana mengurangi karbohidrat yang berlebih di dalam tubuh kita, Pak? Terima kasih, Pak. Tapi kasusnya tidak untuk Cindy, kan? Tidak, kan, ya. Karena Tidak, Pak. Kalau Cindy enggak lah, ya. Mungkin kekurangan karbohidrat Cindy kali, ya. Iya, Pak. Kurus, Pak. Emang, kan? Oke, begini. Jadi sebenarnya memproses, ya, bahan makanan juga sebenarnya juga mempengaruhi jumlah karbohidrat yang ada di dalam makanan tersebut, ya. Contoh sayuran, ya, Cindy bilang tadi. Jadi kalau seandainya prosesnya tidak sesuai dengan penjagaan, ya, unsur-unsur yang ada di dalam makanan, itu bisa merusak. Contoh mencucinya yang tidak mencucinya sampai merendam lama-lama, kan ada juga, ya, orang yang setelah sayurnya dipotong kemudian direndam lama-lama, ya, sampai nanti zat-zat yang ada di dalam sayuran itu pindah ke air, ya, airnya dibuang loh, ya. Nah, tentu nanti akan mengurangi, ya, bagian-bagian yang ada di dalam makanan tadi, ya. Jadi gunakan cara memproses bahan makanan itu dengan baiknya. Contoh, ya, yang paling dianjurkan itu kita jangan dulu memotong sayuran sebelum cuci dulu, ya, cuci dulu dengan air yang mengalir, ya, tidak dengan air yang digenangkan, ya. Jadi tujuannya adalah kalau kita mencuci dengan air yang mengalir itu nanti
bakteri-bakteri atau kotoran-kotoran yang ada di sayuran itu bisa mengalir sesuai dengan aliran air tadi. Ya. Kemudian lagi proses dalam memasak ya, memasak juga seperti itu. Saya kan sudah pernah sampaikan ya, sebenarnya yang paling bagus kalau untuk sayuran itu dikonsumsi tanpa dimasak itu lebih bagus ya. Artinya kadar-kadar atau kandungan-kandungan zat yang ada di dalam sayuran itu apakah nanti vitamin atau karbo atau yang lainnya dapat terjaga dengan baik. Itu lebih bagus ya kalau dikonsumsi langsung. Seperti salada, saudara cuci kemudian dikonsumsi langsung itu bagus. Atau terung ya misalnya dicuci kemudian dikonsumsi langsung. Itu bagus sebenarnya. Tetapi kan kadang-kadang di tempat kita kebiasaan kita kan harus dimasak. Kalaupun dimasak, ya jangan memasaknya dengan terlalu lama ya, sampai pula 1/4 jam ya memasak sayuran itu udah hancur semua itu ya, sehingga zat-zat yang ada di dalam sayuran tadi sampai ke air ya. Kalau air sayuran itu diminum nggak apa-apa ya, ini kan jarang juga. Yang kita makan kan hanya sayuran saja, airnya dibuang biasanya. Nah itu juga salah satu pekerjaan yang tidak bagus ya. Jadi gitu Cindy ya. Jadi kalau seandainya Cindy, kalau pertanyaan kedua, bagaimana mengurangi karbo ya? Mengurangi karbo itu sebenarnya ingat ya, tubuh kita itu ada yang diistilahkan dengan equilibrium, kesetimbangan ya, yang masuk dengan yang keluar itu mestinya sama. Kalau makan karbo banyak ya, tetapi aktivitasnya sangat banyak, itu nggak masalah sebenarnya. Ini yang jadi masalah, karbonya banyak, ya, tetapi keluarnya tidak sebanyak itu, sehingga banyak glukosa yang menumpuk di dalam tubuh, atau monosakarida atau polisakarida yang menumpuk di dalam tubuh, sehingga dia menjadi toksin di dalam tubuh. Sehingga misalnya terjadi overweight, ya, kemudian lemaknya menumpuk, ya, karena salah satu hasil dari karbo itu adalah juga bisa ke penghasil lemak, sehingga tertimbun lemak di dalam tubuh, sehingga postur tubuh tidak ideal. Ya. Jadi caranya apa? Caranya ya, kalau seandainya aktivitas yang masuk dengan keluar itu tidak seimbang, banyak-banyaklah olahraga. Ya. Banyak-banyaklah olahraga. Kalau diet, ya diet boleh ya, tetapi diet dengan tanpa mengkonsumsi karbo sama sekali juga tidak baik. Ya. Kalau seandainya mungkin dengan makan nasi mungkin berat badannya naik, ya mungkin ganti nasi itu dengan karbo yang lain. Tapi tetap konsumsi karbo itu harus ada seperti itu. Dan rajin-rajinlah berolahraga. Begitu Cindy. Baik Pak, terima kasih ya Pak. Ya, Assalamualaikum sama-sama. Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain silakan. Masih ada tadi yang bertanya. Silakan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nilam, Perkenalkan, nama saya Nilam Zahra Nabila. Ya. Izin bertanya Pak, apakah karbohidrat itu tidak boleh diberikan secara berlebihan kepada anak Pak? Terima kasih Pak. Ya. Tergantung kondisi anak dulu ya. Jadi tergantung kondisi anak. Kalau seandainya anak berat badannya kurang, sebenarnya memberikan konsumsi lebih banyak nggak masalah ya karbo. Tetapi ingat ya, karbo itu kan sebenarnya hanya untuk menghasilkan energi pada anak ya. Kalau seandainya dia sangat aktif nggak apa-apa ya. Tapi kalau dia banyak diam ya, sebenarnya pemberian karbo dengan jumlah yang sangat banyak itu juga tidak dianjurkan. Malahan kalau untuk anak itu ya karbo perbandingannya dengan protein itu 2:1 juga sebenarnya. Lebih banyak diberikan protein dibanding diberikan karbo. Maka anak itu di samping diberikan juga makanan-makanan yang mengandung karbo, dia juga diberikan susu biasanya. Terutama susu yang membuat dia itu lebih aktif ya. Karena memang anak kan dia dikatakan dalam keadaan sehat itu apabila aktivitasnya itu cukup banyak ya. Jadi sangat aktif anak itu menandakan dia dalam keadaan sehat ya, seperti itu Nina. Jadi jawabannya boleh atau tidak sebenarnya lihat dulu situasi dan kondisi anaknya seperti apa ya. Oke. Gimana Oke, Nina? baik Pak, terima kasih Pak. Ya, silakan, masih ada nih yang resen, silakan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Septa Dola Putri Pak, izin bertanya. Ya, silakan ya. Ada kasus seperti ini kan Pak, dia itu makannya banyak tapi tetap kurus, itu apa yang terjadi sebenarnya Pak? Iya betul, ini banyak ini kasusnya, ini kasus yang banyak ini ya. Jadi begini ya, sehat itu ya, mungkin saya harus beri dulu tanda kutip, sehat itu tidak harus gemuk ya.
Jadi sehat itu tidak harus gemuk. Kalau berat badannya ideal, misalnya tingginya 167 ya, seperti saya, kemudian berat badan saya misalnya 65 sampai dengan 67, itu masih ideal ya. Walaupun kalau kelihatan dari luar ya badan saya tidak terlalu gemuk ya. Nah, tetapi ada juga kasusnya yang Septa ini, dia makannya banyak gitu ya. Tetapi berat badannya segitu-segitu aja, tidak pernah gemuk ya. Nah, jadi sebenarnya kalau saya melihat karbo itu ya tidak hanya langsung membuat badan lebih besar ya, tetapi banyak yang dihasilkan, diantaranya glukosa ya, atau polisakarida atau monosakarida tadi ya. Kalau dihasilkan di dalam tubuh dapat keluar lagi, itu tentu dia akan seimbang lagi gitu. Kalau dia seimbang lagi tentu badannya segitu-gitu aja gitu. Jadi artinya apa? Kalau dia makan banyak, tetapi aktivitasnya juga sangat bagus, sangat banyak, nah itu nggak masalah kalau badannya tetap seperti itu juga. Kan ada juga kasus misalnya yang mau membesarkan badan saya tidak seperti ini lagi ya, selalu dibilang orang kurus segala macam, tetapi dia sehat. Kalau sehat nggak masalah sebenarnya. Tetapi kenapa dia itu tetap kurus ya, itu alasannya karena yang masuk dengan yang keluarnya itu seimbang. Yang kita kenal di dalam istilah medis itu adalah equilibrium ya, setimbang dia. Ya, di dalam kimia juga kita mengenal itu. Jadi input dan output sama. Prosesnya berjalan di sana dengan apa? Dengan aktivitas yang dia lakukan. Seperti itu, Septa. Ya. Jadi jangan berarti ya. Berarti gemuk itu nggak harus sehat ya, Pak? Sehat tuh gemuk belum tentu sehat ya. Tetapi kalau dia gemuk ya, tetapi dia juga ini aktivitasnya bagus ya. Tapi kebanyakan gemuk itu tidak sehat malah ya. Kebanyakan ya. Misalnya overweight ya, yang saya bilang di sini tidak gemuk yang biasa ya. Misalnya berat idealnya harusnya 65 misalnya. Tapi beratnya 70. Itu kan sudah ada kelebihan berat badan dia. Ya. Ketika kelebihan berat badan itu belum tentu sehat itu. Ya, karena banyak yang menumpuk di dalam tubuh. Ya, bisa saja itu menjadi nanti cikal bakal penyakit baru yang ada dalam tubuh. Saya contohkan. Lemak menumpuk di jantung misalnya. Sementara jantung itu berdetak tanpa kita sadari itu selalu kontinu, ya. Nah, ketika dia bergerak itu jantung terhambat oleh lemak yang ada di sana, ya. Sehingga nanti darah itu dipompakan itu terganggu. Sehingga ketika darah terpompakan itu terganggu, itu terjadi proses sakit di dalam tubuh. Ya, misalnya kita selalu berdesir ya, atau selalu selalu berkeringat dingin seperti itu. Nah, itu sudah menjadi cikal bakal penyakit. Nah, itu dikarenakan apa? Overweight, kegemukan tadi ya. Jadi gemuk belum tentu sehat ya. Tapi ada juga gemuk yang sehat ya. Ini tergantung nanti situasi dan kondisinya. Begitu. Sekta. Berarti kurus itu belum tentu nggak sehat ya, Pak? Iya, benar. Ya, jadi kebalikannya seperti itu. Kurus belum tentu juga tidak sehat. Ya, bisa saja nanti kurus itu dia sehat dengan catatan aktivitasnya bagus ya. Dia selalu melakukan kegiatan itu dengan sangat intens ya, banyak gitu ya. Itu juga bisa menandakan dia itu sehat ya. Jadi tanda kuncinya gemuk belum tentu sehat dan kurus juga belum tentu sakit. Begitu sebenarnya. Berarti untuk kan bagi orang yang kurus itu kan, Pak, jadi kalau untuk meningkatkan berat badan itu kayak mana, Pak? Ya, salah satunya memang mengkonsumsi ya karbo ya, dengan jumlah yang lebih. Ingat ya, tidak hanya makan nasi ya, tidak hanya makan nasi. Tidak hanya makan nasi, ya mungkin makanan-makanan lain yang juga mengandung karbo, itu bisa juga dikonsumsi. Ya, ini nyambung dengan pertanyaan temannya tadi ya, kadang-kadang dia udah banyak makan ya, tetapi badannya tetap kurus gitu ya. Jadi ya kalau seandainya mau nambah gemuk ya mungkin setelah makan tidur mungkin, tapi itu juga tidak sehat sebenarnya ya. Ya, tapi kalau dia setelah makan aktivitasnya lebih lagi dibanding semula, itu tentu dia akan equilibrium lagi, setimbang lagi gitu. Ya. Seperti itu, Septa. Baik, Pak. Terima kasih ya, Pak. Ya, sama-sama. Silakan, masih ada yang resen ini? Iya, Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Ya. Restu ya. Jika seseorang itu kekurangan karbohidrat kan dia lemas kan, Pak. Ya. Jadi apa yang digunakan oleh tubuh untuk memperoleh energi, Pak? Sekian, Pak, terima kasih. Ya. Pernah saum kan, Restu? Nah, ini kita contohkan ini. Saum pernah ya?
Ya, Pak. Saum yang 1 harian pernah Restu? Enggak ya? Pernah. Maksudnya dari dari imsak sampai dengan selesai berbuka pernah? Iya, Pak, pernah. Nah, apa yang Restu rasakan ketika jam 3, jam 2 gitu? Apa yang dirasakan? Ayo, ini saya ketika pertanyaan Restu, saya bisa nanya langsung ke Restu ini yang terjadi pada tubuh seandainya kalau tidak mengkonsumsi karbo ya. Coba, apa yang terjadi di jam 2, jam 3 itu? Lemas kan? Iya, Pak. Nah, bagaimana cara Restu mengembalikan agar tidak lemas lagi di jam 6? Atau pas berbuka apa yang makan lagi kan? Ya Iya, enggak? Pak. Nah, itu. Jadi kalau seandainya misalnya pasiennya nanti di rumah sakit misalnya lemas dia ya. Terindikasi pasiennya itu belum makan ya. Maka apa yang dilakukan kalau seandainya dia masih bisa makan ya diberikan makanan ya. Jadi salah satu-satunya cara hanya memasukkan karbohidrat ke dalam tubuhnya, bisa dalam bentuk memberikan makanan atau memberikan infus ya di rumah sakit. Kalau seandainya pasiennya tidak bisa lagi misalnya mengkonsumsi makanan sendiri, maka makanan dimasukkan melalui jalur infus seperti itu. Jadi jawaban Restu itu ya tidak lain dan tidak bukan harus memasukkan sumber energi lagi ke dalam tubuh. Ya, tanpa itu maka pasien atau manusia itu akan tetap lemas ya, gitu Restu. Oke. Baik, Pak. Terima kasih, Ya, Pak. sama-sama Restu. Silakan lagi yang lain. Ini banyak yang rese. Ya, silakan. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Rifa. Perkenalkan, nama saya Rifate Sri Wulandari, Pak. Izin Ya. bertanya ya, Pak. Ya, silakan. Kata Bapak tadi normalnya mengkonsumsi karbohidrat 40-60%, kan, Pak. Sedangkan orang miskin itu mengkonsumsi 90%, Pak. Iya. Apakah konsumsi karbohidrat 90% dapat menimbulkan banyak penyakit, Pak? Sekian, terima kasih, Pak. Benar ya, benar. Yang idealnya seperti yang kita sampaikan tadi ya, 30 sampai dengan 40% ya. Ketika dia berlebih ya, dia disimpan di dalam tubuh dalam bentuk glukosa, polisakarida, monosakarida dan lain sebagainya. Kalau seandainya aktivitasnya banyak, itu bisa membakar glukosanya itu lagi. Ya, kalau seandainya memang dia mengkonsumsi misalnya di negara berkembang atau negara miskin itu, ketika dia makan itu kan aktivitasnya banyak juga. Ya, makanya tidak terjadi timbunan penyakit ya pada orang-orang itu. Ya, kenapa? Karena dia bakar lagi ya glukosa atau polisakarida atau monosakarida yang dihasilkan oleh tubuh. Ya, tetapi ketika dia tidak melakukan aktivitas yang banyak, nah itu baru menjadi sumber penyakit. Ya, sumber penyakitnya apa? Yang paling nyata itu DM ya. DM itu apa? Diabetes mellitus ya. Artinya terjadi nanti kelebihan gula di dalam tubuh ya. Nah, ini kalau DM ini bahaya ini. Apalagi kalau DM-nya itu DM kering ya. Itu bisa merongrong tulang bahkan ya di dalam tubuh. Ya. Jadi salah satu ya yang dampak nyata dari karbo itu adalah penyakit DM ya. Atau penyakit gula ya kalau orang kita bilang. Ya, jadi kalau dia berlebih tanpa dilakukan pembakaran lagi di dalam tubuh dengan melakukan aktivitas-aktivitas yang cukup banyak, ya, itu nanti akan terjadi penumpukan ya. Penumpukannya itu kalau seandainya terjadi di otot saja nggak apa-apa ya. Tapi kalau penumpukannya itu terjadi di jantung ya, di saluran-saluran pembuluh darah lainnya atau di di usus-usus besar itu membuat masalah ya. Bisa saja nanti cikal bakal untuk jadi kanker juga seperti itu. Ya, Rifa, seperti itu. Ya. Baik, Pak. Oke, Rifa. Silakan, ada lagi yang lain? Ada, Pak. Izin bertanya ya, Pak. Oke, silakan, Gesa. Ya. Jadi gini, biasanya kan ibu hamil itu terasa mual atau tidak nafsu makan saat awal kehamilan, Pak. Ya. Jadi karbohidrat di tubuhnya juga berkurang gitu, Pak. Gimana ya kesehatan terhadap janin di perutnya, Pak? Oke. Terima kasih. Ya, bagus. Ada kisah ya, kasus seperti itu. Ada, tapi ada juga yang kebalikan kisah ya. Ada yang ketika terjadi hamil itu malahan nafsu makannya semakin menjadi-jadi ya. Jadi ada 2 kasus ya. Untuk kasus kisah yang pertama tadi, maka sebenarnya kalau untuk ibu hamil itu ada makanan tambahan lain yang diberikan biasanya bersamaan dengan kehamilan ya. Memang ada kasus yang ketika dia hamil tidak mau makan gitu, tidak mau makan nasi ya. Tapi kan bisa makan yang lain ya sekarang ya.
itu banyak karbo yang dihasilkan oleh makanan lain, misalnya ngemil barangkali ya, ibunya bisa juga menghasilkan karbo ya, atau ya apapun makanan, apalagi kalau dalam kehamilan itu seorang ibu hamil itu dianjurkan makan makanan yang lain ya, diantaranya mengkonsumsi tablet FE ya, itu salah satunya juga bermuara nanti ke penghasil karbo. Jadi kalau ibu hamil biasanya banyak ya tindakan-tindakan yang diberikan oleh nakes ya, tenaga kesehatan baik itu bidan, dokter dan juga perawat ya, agar kehamilannya itu dalam keadaan sehat ya. Ya banyak ya, ada vitamin ya, kemudian juga ada tablet FE dan juga ada yang lain ya, walaupun tablet FE itu lebih ke HB ya. Karena memang ketika ibu hamil perlu juga tablet FE yang rutin diberikan agar zat besi di dalam tubuh itu juga bagus ya. Jadi kalau untuk ibu hamil kayaknya aman lah ya, karena memang treatment banyak dilakukan ketika misalnya ibu hamil susah makan ya, mungkin dia susah makan nasi, tapi untuk makan yang lain dia aman ya. Contoh ya, dia susah makan nasi tapi pizza cukup banyak dia bisa lahap, itu aman ya. Jadi karbonnya masih tetap bisa dihasilkan. Itu kesan ya. Oh gitu ya Pak. Baik Ya, Pak, terima kasih. ya, sama-sama Kesa. Ya, silakan. Kalau ada yang lain, kalau tidak kita lanjutkan. Oke. Assalamualaikum Pak. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dera Febiola Pak. Izin bertanya Pak. Iya Dera, silakan. Bagaimana tuh Pak cara memilih karbohidrat yang baik untuk diet tuh Pak? Terima kasih Pak. Oke, kayaknya Dera perlu baca bukunya ini ya, bukunya Dede Corbuzier kayaknya. Ya, kalau beliau kan dia bikin diet itu no karbo ya, dia tidak makan karbo tapi makan yang lain ya. Kalau seandainya diet pemilihan karbo, ya saya pernah coba Dera, saya pernah di Australia karena memang di sana kan sulit beras ya. Bahkan beras itu sangat mahal ya, saya ganti dengan kentang ya, saya ganti dengan kentang. Itu signifikan loh penurunan berat badan saya ya. Ketika saya ke sana itu beratnya di 67 ya, ketika saya di sana itu bahkan berat saya sampai 63 dengan ganti nasi dengan kentang ya. Jadi kalau cara pemilihannya ya sesuai dengan tubuh kita sebenarnya ya. Saya dipaksa kemarin itu karena tinggal di tempat yang tidak orang mengkonsumsi beras gitu ya. Orang lebih mengkonsumsi gandum sama kentang ya. Jadi makan, kalau kita ke KFC di sana itu tidak ada beras ya, tidak ada nasi di sana ya. Makan ayam itu pakai kentang. Kalau di sini kan kita udah makan ayam pakai beras, pakai pula kentang gitu ya. Jadi double karbo ya kalau kita di Indonesia. Nah, itu akan kelebihan karbo kita. Jadi sebaiknya ya kalau caranya lihat dulu tubuh kita seperti apa. Ini Kesha, Dera nggak gemuk ini kan? Ini bukan untuk Dera ya. Dera berapa beratnya? Dera berapa beratnya? Itu Pak 56 Pak, kisaran itu Pak. Tingginya berapa? Bisa mencari berat ideal ya? 150 itu Pak, 158 Pak. Iya, berarti ideal itu beratnya. Ya, kan tinggi badan kurang berat badan ya. Ya, tinggi badan kurang berat badan. Pokoknya cek ya apa rumusnya, sih ada itu. Tapi tidak akan jauh-jauh ya dari beratnya Dera itu ya. Udah cocok itu, jangan di diet lagi deh. Kalau untuk Dera ya, kalau untuk yang temannya nggak apa-apa tadi. Ya, ada yang merasa Baik Pak. berat badannya berlebih di sini nggak? Ada? Di lokal ini ada yang merasa berat badannya lebih nggak? Atau standar? Kalau Dera standar ini nggak masuk. Ada. Ada? Silakan kalau ada. Nadia berapa beratnya Nadia? Pak. Berapa berat Nadia? Mau 70 kayaknya Pak. Mau 70. Tinggi Nadia berapa? Tingginya berapa? 167 nggak salah Pak. 160. Kurang berapa ada kalau nggak salah saya? Kurang 100. Coba nanti cek ya di Android berat badan ideal ya. Saya pernah nggak ngirim dulu ke saudara belum ya? Pernah nggak ngirim berat badan ideal tuh?
Belum. Belum, Pak. Tinggi badannya berapa, Nadia? Nadia dulu. Nadia memang agak gemuk kan saya lihat. Nadia, coba Nadia. 166 kayaknya, Pak. 166 ya. Oke, saya ini dulu baterai saya habis bentar ya. (167) tingginya Nadia. Ya, Nadia. Iya, Pak. Berat badannya? Mau 70-an? Iya, Pak. Oke, ini kalau ini saja tingginya dikurang 100 saja ini udah 67 ya. 67. Iya ya, setidak kalau kita pakai rumus kasar saja ini udah overweight 3 kilo ya. Oke, Nadia, coba Nadia kalau makan gimana? Gak apa-apa ya, kita ini coba lihat. Kalau nak makan lahap ya. Iya, Pak. Nafsu makan saya emang banyak, Pak. Gitu, Banyak Pak. ya. Biasanya berapa piring gitu? Piring itu paling banyak tuh, Pak. 4 sendok makan, Pak. Oh, 4 sendok nasi, Pak. Tersikuli, Pak. Nadia, coba gini deh. Kalau olahraga gimana Nadia? Kalau aktivitas sehari-harinya Nadia gimana? Sibuk nggak? Atau banyak tidur lagi? Atau malas ya? Pemalas ya? Sejak ngekos lumayan agak sibuk juga, Pak. Ah, tuh ya. Jadi Enggak juga sih, Pak. bagusnya ngekos nih Nadia ini ya. Jadi ada jalan-jalan. Kalau di kos tuh kan udah di kos sekarang ya. Sering-sering jalan ke kampus itu. Olahraga Udah, kan Pak. ada di kampus, ada basket, ada volley gitu. Olahraga ya. Ini udah overweight 3 kilo loh. Ini pakai rumus kasar aja baru udah overweight 3 kilo. Kayaknya kalau seandainya pakai rumus yang benernya sampai 5 kilo nih kelebihan Nadia. Saya pantau ya, sampai 5 kilo. Ini ada rajin-rajin olahraga. Nadia udah pernah kampus kan? Sudah kan? Udah, Pak. Udah pernah main olahraga di kampus belum? Sudah juga? Kan ada volley sore-sore itu, ada basket juga sore-sore itu. Di kampus? Udah pernah ikut, Pak. Berapa kali, Pak? Ya, tetap lanjutkan ya. Jangan terlalu banyak tidur ya. jangan jadi makhluk rebahan gitu ya. Oke, ya, oke, nggak apa-apa ya. Tapi ya, kadang-kadang yang gitu ya. Di umuran saudara itu makan sedang lahap-lahapnya ya. Yang dipikirin nggak terlalu banyak ya. Apalagi kalau nggak terlalu banyak masalahnya. Nah dia nggak ada terlalu banyak masalah nih kelihatan dari mukanya ya. Nggak ada masalah ya. Enggak, Pak. Alhamdulillah enggak, Pak. Ya, makanya oke ya. Itu ya, jadi banyak-banyak olahraga ya. Kurangilah makan karbo ya, Nadia. Oke, kita lanjutkan dulu ya. Kita lihat klasifikasi karbohidrat. Ya, karbohidrat itu biasanya digolongkan menjadi seperti yang saya sudah sampaikan tadi, ada monosakarida, ada disakarida, dan ada polisakarida. Kemudian penggolongan ini didasarkan pada reaksi hidrolisisnya, ya, ada airnya di sana ya, di mana monosakarida adalah karbohidrat yang paling sederhana ya, tidak dapat dihidrolisis ya menjadi karbohidrat lebih sederhana lagi. Kemudian disakarida ini masih bisa dihidrolisis ya, dapat dihidrolisis menjadi 2 monosakarida, sedangkan polisakarida itu dapat dihidrolisis ya menjadi banyak molekul monosakarida ya, di mana adapun klasifikasi atau penggolongan karbohidrat itu dibagi menjadi yang pertama monosakarida ya, seperti yang sudah kita sampaikan tadi. Dia adalah gula sederhana yang oleh karenanya tidak bisa lagi dihidrolisa ya. Monosakarida itu larut di dalam air dan rasanya manis ya, sehingga secara umum disebut dengan gula ya. Jadi gula itu adalah monosakarida.
Kemudian penamaan kimianya ini selalu berakhiran dengan osa, ya, osa, hidrolisa. Jadi ada osa. Ilmu gizi hanya ada 3 jenis monosakarida di dalam ilmu gizinya. Ya, dalam ilmu gizi hanya ada 3 monosakarida, yaitu glukosa, ya, osa, fruktosa, osa lagi, dan galaktosa. Ya, di mana monosakarida itu merupakan satuan karbohidrat yang paling sederhana dengan CnH2nON tadi, ya, di mana N-nya itu adalah 3 dikurang 8, ya, itu tergantung nanti unsur-unsur yang ada di dalam monosakarida, ya, di mana monosakarida itu sering disebut dengan gula sederhana atau simple sugars, ya, adalah karbohidrat yang tidak dapat dihidrolisis menjadi bentuk lain yang lebih sederhana lagi, ya, dan molekulnya hanya terdiri dari beberapa atom karbon saja. Monosakarida itu dapat dikelompokkan berdasarkan kandungan atom karbonnya, yaitu triosa, tetrosa, dan pentosa, ya, dan juga ada heksosa. Jadi ini 3, ini 4, ini 5, dan ini 6, ya. Atau juga ada heptosa, ya, heptosa berarti sudah 7, ya. Monosakarida atau gula sederhana hanya terdiri atas 1 unit polisakarida dehid, ya, atau keton, ya. Jadi bisa dia dehid, ya, bisa juga keton seperti yang sudah kita lihat di slide sebelumnya. Atau hanya terdiri dari 1 molekul sakarida, ya. Kerangka monosakarida itu adalah rantai karbon yang berikatan tunggal yang tidak bercabang, ya. Satu di antara atom karbon yang berikatan ganda terhadap suatu atom oksigen membentuk gugus karbonil, ya, di mana masing-masing atom karbon lainnya berikatan dengan gugus hidroksil. Ingat, ya, seluruh sebenarnya yang ada di dalam penghasil karbon itu ada gugus hidroksilnya, ya. Tetapi untuk monosakarida dia tidak bisa dipisah lagi karena dia hanya 1. Kemudian jika gugus karbonil berada pada ujung rantai karbon, maka monosakarida tersebut disebut dengan aldosa. Tetapi jika gugus karbonil pada posisi lain, ya, maka monosakarida itu disebut dengan ketosa, ya, seperti yang sudah kita bahas tadi, ya, ada aldehid, ada juga ketosa. Berbagai jenis monosakarida, aldosa dan ketosa itu diantaranya adalah aldosa, ya, adalah monosakarida yang mengandung gugus aldehid, ya. Jadi kalau dia aldosa, aldehid, ya. Contohnya di sini adalah gliseraldehid, ya. Ini adalah gliseraldehid yang dengan gugus D, ini gliseraldehid dengan gugus L, ya. Nah, ini left, ya, ini yang bagian kanan, ya. Sedangkan ketosa merupakan monosakarida yang mengandung gugus keton, ya. Kalau dia ketosa, dia mengandung gugus keton, maka namanya adalah dihidroksiaseton, ya. Dihidroksiaseton ini gugusnya seperti ini. Ya, sebenarnya walaupun namanya adalah monosakarida, tetapi sebenarnya rantainya itu tidak lagi lurus, ya. Ini tidak lurus banyak karena ada dia menghasilkan O dan juga menghasilkan di sini ada O, dia menghasilkan O di bagian ini, ya. Kalau ini dia menghasilkan H hidrogen dan juga menghasilkan HO, ya, atau O. Oke, dalam rumus Fischer, ya, digunakan istilah dextro, ya. Dextro itu yang tadi yang kita bikin D, ya, dan juga ada levo itu di kiri, ya. Biasanya huruf D dan L itu ditulis di depan nama gula sederhana, ya, di mana bentuk L merupakan bayangan cermin dari bentuk D, ya. Jadi sebenarnya baik D maupun L ini adalah bayangan masing-masingnya. Kalau dikasih cermin di sini, maka sebenarnya ini sama dengan ini, ya. Ini sama dengan ini, ya. Tetapi karena di cermin, dia kebalikan seperti itu. Jadi ada D dan ada L. Ini juga seperti itu, ya. Ada cermin di sini, maka ini dan ini sebenarnya sama, ya. Ya, kalau kita perhatikan sama. Ya, oke, ini contoh struktur glukosa dan fruktosa, ya. Ini nanti mohon saudara tulis-tulis lagi ini, ya. Karena ini sebenarnya sama dengan ini juga sama dengan ini, ya. Ini untuk glukosa dan ini untuk fruktosa, ini untuk D dan ini untuk L, ya. Ini adalah cermin di bagian masing-masingnya. Oke, ini menurut Fischer, ya. Jadi Fischer itu pada intinya, ya, adalah bentuk lain, ya, dari senyawa atau rangkaian gugus yang ada pada glukosa dan fruktosa tadi. Oke, yang ini Nah, ini sudah mulai banyak, ya, bagian-bagian yang harus saudara tuliskan kembali nanti, ya, agar saudara bisa memahami bagaimana bentuk dari Fischer, kemudian bagaimana bentuk proyeksi dari Fischer tersebut, ya. Oke, ini saya skip saja.
Oke, yang pertama kita sudah lihat ya, sekarang ya. Kita lihat lagi ada di sini glukosa ya. Apa itu glukosa? Glukosa itu merupakan suatu aldoheksosa ya, disebut juga dengan dektrosa ya, karena memutar bidang polarisasi ke kanan ya. Ini putaran-putarannya ini ada di bagian ini ya. Silakan nanti saudara lihat lagi ya. Karena memutar bidang polarisasi ke kanan, di mana glukosa itu merupakan komponen utama gula darah ya. Jadi glukosa, ingat, ini adalah komponen utama gula darah yang menyusun 0,065 sampai dengan 0,11% darah kita ya. Di dalam darah kita itu ada 0,065 sampai dengan 0,11% glukosa di dalam darah ya. Makanya kalau seandainya orang DM ya, itu kadarnya ini lebih dari kadar ini ya, sehingga mempengaruhi ya perdarahan pembuluh darah ya, darah di pembuluh darahnya. Terkadang orang yang menyebutnya gula anggur atau dektrosa ya, banyak dijumpai di alam ini, terutama pada buah-buahan, sayur-sayuran, madu, sirup, jagung, dan tetes tebu ya, di mana di dalam tubuh glukosa didapat dari hasil pencerminan amilum ya, atau sukrosa atau maltosa dan laktosa. Dan glukosa ini dijumpai di dalam aliran darah ya, yang disebut dengan kadar gula darah. Jadi kadar gula darah ini glukosa ini ada di dalam kadar gula darah kita dan berfungsi sebagai penyedia energi bagi seluruh sel-sel dan jaringan tubuh. Jadi kalau tidak ada glukosa di dalam darah, tentu berpotensi sel-sel yang ada di dalam pembuluh darah itu tidak bisa diproduksi ya. Jadi dia penting juga, tetapi tentu dengan kadar yang dibatasi tadi ya, tidak boleh lebih di dalam darah ya. Kemudian pada keadaan fisiologis kadar gula darah itu sekitar 80 sampai dengan 120 mg/sen. Jadi kalau saudara lakukan pengecekan gula darah, ini adalah rentang normal ya, 80 sampai dengan 120 mg/sen. Kalau di atas atau di bawah ini terjadi gangguan pada kadar gula darah kita ya. Nah, ini kalau dia berlebih bisa menyebabkan penyakit, kurang pun juga bisa menyebabkan penyakit ya. Jadi kadar gula darah itu dapat meningkat melebihi normal, itu disebut dengan hiperglikemi ya. Kalau dia lebih namanya hiperglikemi. Keadaan ini dijumpai pada penderita DM yang saya bilang tadi. Kalau glukosa itu adalah sebuah heksosa yang mengandung sebuah glukus aldehid dan membentuk struktur cincin yang tersusun dari 6 atom, dan disebut juga dengan gula darah karena terdapat di dalam darah manusia. Jadi ingat ya, kalau kelebihan dia hiperglikemi, kalau dia kekurangan hipoglikemi ya. Jadi glukosa itu dapat terbentuk dari hidrosis pati, dari glikogen, dan juga dari maltosa. Dan glukosa ini sangat penting bagi kita karena sel tubuh kita menggunakan langsung untuk menghasilkan energi. Dan glukosa ini dapat dioksidasi oleh zat pengoksidasi lembut seperti bereaksi Tollens ya, sehingga sering disebut dengan gula reduksi. Jadi dia bisa menghasilkan langsung ya kadar gula itu ya di dalam pembuluh darah. Nah, ini yang glukosa ya, D-glukosa. Nanti sama dengan yang tadi, kalau dicerminkan maka akan ada L-glukosa. Oke, ya ini seperti inilah ya, ini beta ya. Unsurnya ini struktur glukosa juga ya. Oke, nah itu yang glukosa. Sekarang kita lanjut dengan galaktosa ya. Galaktosa itu merupakan suatu aldoheksosa ya, di mana monosakarida ini jarang terdapat bebas di alamnya. Ini tidak terdapat bebas di alamnya. Umumnya berikatan dengan glukosa dalam bentuk laktosa, yaitu gula yang terdapat dalam susu ya. Jadi dia gula yang ada di dalam susu ya. Galaktosa itu mempunyai rasa kurang manis ya, jika dibandingkan dengan glukosa sendiri ya, dan kurang larut dalam air. Jadi dia dalam air tidak larut ya kalau galaktosa. Seperti halnya glukosa, galaktosa itu juga merupakan gula pereduksi ya. Artinya galaktosa juga dalam sebuah aldehoksosa seperti glukosa yang berbeda pada gugus OH. Jadi OH-nya yang berbeda ya pada atom karbon di nomor 4 ya. Pada gambar ini ya, sehingga memiliki struktur siklik yang hampir sama dengan glukosa. Jadi strukturnya mirip ya. Galaktosa dapat juga berada dalam struktur alfa dan beta seperti juga pada glukosa ya. Oke, kalau strukturnya mirip ya, tetapi yang membedakannya dia juga sama-sama tidak gula rasanya itu tidak terlalu manis ya, tidak semanis glukosa.
Yang ketiga, fruktosa. Ya, fruktosa itu adalah suatu heksulosa, ya disebut juga levulosa karena memutar bidang polarisasi ke kiri. Jadi dia putar ke kiri ya, kalau tadi ke kanan. Merupakan satu-satunya heksulosa yang terdapat di alam ya, dia ada di alam. Dan fruktosa ini merupakan gula termanisnya. Jadi fruktosa itu adalah gula termanis. Jadi kalau saudara lihat kandungan-kandungan bahan di dalam suatu makanan itu ya ada yang terdiri dari glukosa dan ada juga terdiri dari fruktosa, tetapi tidak ada yang galaktosa ya. Di fruktosa ini juga bisa kita lihat di alam ya. Ya, ini sikliknya ya kurang lebih sama ya dengan glukosa dan fruktosa ya, dan juga berasal dari gula produksi ya. Nah, kalau fruktosa ini cukup manis ya. Oke, disakarida juga seperti itu ya. Tadi kan kita bahas mono, disakarida juga seperti itu. Nanti polisakarida juga seperti itu ya. Bagian-bagian masing-masingnya juga akan ada. Oke, yang ini saya skip ya. Nah, polisakarida juga seperti itu. Apa saja yang ada di dalamnya? Silakan nanti saudara cek kembali ya di dalam bahan yang sudah saya berikan ya kepada saudara. Oke, nah kita lanjutkan dengan fungsi karbohidratnya. Apa sih fungsi karbohidrat di dalam tubuh kita itu? Jadi fungsi utama karbohidrat itu adalah sebagai sumber energi yang sudah kita lihat tadi. 1 gram karbohidrat itu menghasilkan 4 kalori ya. Di slide sebelumnya kita sudah juga bahas ini. Bagi kebutuhan sel-sel jaringan tubuh, ya, dia akan menjadi 1 gram karbohidrat itu menjadi 4 kalori. Kemudian sebagian dari karbohidrat itu diubah langsung menjadi energi untuk aktivitas tubuh, ya. Kemudian sebagian lagi disimpan dalam glikogen di hati dan di otot. Ya. Ada beberapa jaringan tubuh seperti sistem saraf dan eritrosit hanya dapat menggunakan energi yang berasal dari karbohidrat saja. Jadi ada ya bagian tubuh kita, terutama di saraf dan di eritrosit itu hanya menggunakan energi yang berasal dari karbohidrat saja. Dari yang lain tidak bisa. Ya. Kemudian yang kedua fungsinya adalah melindungi protein agar tidak dibakar sebagai penghasil energi. Ya. Jadi di samping dia sebagai sumber energi, dia juga melindungi protein agar tidak dibakar sebagai penghasil energi. Kebutuhan tubuh akan energi merupakan prioritas pertama ya. Bila karbohidrat yang dikonsumsi tidak mencukupi untuk kebutuhan energi tubuh dan jika tidak cukup terdapat lemak di dalam makanan atau cadangan lemak yang disimpan di dalam tubuh, maka protein akan menggantikan fungsi karbohidrat. Nah, ini kan kalau terjadi ini ya, kalau tadi pertanyaannya hipokarbohidrat, maka nanti protein yang dibakar sebagai fungsi karbohidrat kan rugi ya. Padahal protein itu fungsinya kemarin sudah kita lihat, itu fungsinya terutama adalah untuk memulihkan atau membentuk sel-sel baru di dalam tubuh dan juga untuk pembangun tubuh untuk kegiatan-kegiatan yang lebih bermanfaat dibandingkan hanya untuk energi ya. Biarkanlah karbohidrat saja sebagai fungsi sebagai pembentuk energi ya, jangan protein ya. Dengan demikian protein akan meninggalkan fungsi utamanya ya kalau seandainya terjadi hipokarbo sehingga yang dibakar adalah protein di dalam tubuh. Kan nggak bagus ya. Dan yang ketiga, fungsi karbohidrat itu adalah membantu metabolisme lemak dan protein. Dengan demikian dapat mencegah terjadinya ketosis ya dan pemecahan protein yang berlebihan ya. Jadi cukup ya, sebaiknya cukup karbohidrat di dalam tubuh sehingga tidak mengganggu fungsi-fungsi lain yang ada di dalam tubuh. Kemudian di dalam hepar berfungsi untuk detoksifikasi zat-zat toksik tertentu ya. Jadi karbohidrat ini juga berfungsi untuk mendeteksi ada nggak toksit di dalam tubuh, ada nggak racun di dalam tubuh, terutama di hepar ya. Kemudian yang kelima, fungsinya adalah beberapa jenis karbohidrat mempunyai fungsi khusus di dalam tubuh ya. Contohnya laktosa misalnya berfungsi membantu penyerapan kalsium, ribosa berfungsi untuk merupakan komponen yang penting dalam asam nukleat ya. Selain itu yang ketiga itu ya beberapa golongan karbohidrat yang tidak dapat dicerna itu mengandung serat ya, diantaranya atau D3 fiber ya, dia berguna untuk pencernaan dan memperlancar defekasi ya. Jadi ada juga fungsi karbohidrat itu sebagai mempercepat atau memperlancar proses defekasi yang terjadi di dalam tubuh ya. Nah, kalau seandainya tadi ya pertanyaannya untuk mengetahui apakah terjadi hiper atau hipokarbo di dalam tubuh kita bisa mengujinya menggunakan uji karbohidrat ya. Di antaranya kita mengenal ada uji Molis ya.
Di mana uji Moelis ini adalah uji umum untuk karbohidrat, ya. Reaksi Moelis yang terdiri dari naftol dalam alkohol akan bereaksi dengan fulfural tersebut membentuk senyawa kompleks berwarna ungu yang disebabkan oleh daya dehidrasi asam sulfat pekat terhadap karbohidrat. Uji ini bukan uji spesifik untuk karbohidrat, ya. Dia bukan merupakan uji spesifik karbohidrat, walaupun hasil reaksi yang negatif menunjukkan bahwa larutan yang diperiksa tidak mengandung karbohidratnya. Jadi hasilnya nanti kalau hasilnya reaksinya negatif, itu menunjukkan bahwa larutan yang diperiksa tidak mengandung karbohidrat. Terbentuknya cincin ungu menyatakan reaksi positif. Tapi nanti kalau terbentuk cincin ungu di dalam hasil reaksi itu menandakan reaksinya positif. Jadi negatif atau positifnya nanti ditentukan oleh cincin ungu dan juga oleh larutan yang diperiksa, ya. Oke, yang kedua, uji Benedict. Nah, ini yang banyak digunakan, ya. Uji Benedict ini adalah larutan tembaga alkalis yang direduksi oleh gula yang mempunyai gugus aldehid atau keton bebas dengan membentuk kuproksida yang berwarna, ya. Gula produksi bereaksi dengan reaksi menghasilkan endapan bata atau CU2O. Pada gula produksi terdapat gugus aldehid dan juga OH laktol, ya. OH laktol adalah OH yang terkait dalam atom C yang pertama dan menentukan karbohidrat sebagai gula produksi atau bukan. Jadi uji Benedict ini adalah uji yang sudah bisa dikatakan khusus, ya, untuk mengetahui hiper atau hipokarbohidrat di dalam tubuh, ya. Kemudian juga uji Barfoot, ya. Uji Barfoot ini adalah uji membedakan monosakarida dan disakarida. Pada percobaan ini, karbohidrat direduksi pada suasana asam, sementara disakarida juga akan menghasilkan hasil positif bila dididihkan cukup lama hingga terjadi hidrolisis, ya. Untuk uji-uji Barfoot, ya. Ada juga uji Selizwanov namanya. Reaksi ini spesifik untuk ketosa, ya, bukan untuk aldehid, ya. Dasarnya adalah perubahan fruktosa oleh asam panas menjadi levulinat dan hidroksimetilfurfural, ya, yang selanjutnya berkondensasi. Berkondensasi itu artinya menguap, ya, dengan resorsinol membentuk senyawa yang berwarna merah nanti. Dan ada lagi uji Tollens, ya, uji hidrolisis sukrosa, dan juga ada percobaan glikolisis pada ragi, ya. Ragi itu pada pembentuk tape itu, ya. Nah, itu juga bisa dilakukan uji-uji di dalam karbohidrat. Sampai di sini, ya, rangkumannya. Barangkali silakan saudara baca karena rangkuman artinya mengulang kembali, ya, yang telah kita bahas, ya, mulai dari pertama sampai dengan terakhir tadi. Oke, sampai di sini ada pertanyaan, silakan, ya. Karbohidrat selesai, ya. Jadi nanti saya akan ujikan saudara, ya, sampai ke karbohidrat ini, ya, untuk UAS. Ya, ada 3 orang yang bertanya, silakan. Boleh lanjut. Assalamualaikum. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suci, ya, silakan. Ya, apa perbedaan antara gula aldosa dan gula ketosa, Pak? Oke, Sekian, ya. terima kasih, Pak. Ya, perbedaannya itu adalah unsur penyusunnya sebenarnya, ya. Yang pertama dibentuk oleh aldehid, ya. Yang kedua dibentuk oleh ketosa. Yang membedakannya hanya itu, ya. Jadi unsur pembentuk gula itu yang membedakan keduanya, ya. Kalau dia dibentuk oleh aldehid, tentu dia masuk ke golongan yang disebutkan tadi, ya. Sementara kalau dia masuk ke ketosa, berarti dia tentu masuk ke gula yang ada di dalam yang dibentuk oleh ketosa tadi. Oke, itu, ya. Yang membedakannya hanya itu. Baik, Pak. Terima kasih, ya, Pak. Ya, Assalamualaikum, sama-sama. Pak. Waalaikumsalam. Silakan. Lagi? Ya, ini banyak. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luciani, ya, Siregar. Silakan, Lucy. Cindy, Pak. Cindy, ya, udah. Cindy, silakan, Cindy. Ya, silakan, Izin Cindy. bertanya, ya, Pak. Ya, nggak usah sebutin nama lagi, Cindy, ya. Iya, Pak. Pada polisakarida itu kan ada selulosa, Pak. Selulosa itu kan tidak dapat dicerna oleh tubuh manusia karena tidak ada enzim untuk memecahnya. Jadi kalau misalnya selulosa sudah masuk ke tubuh kita, Pak, itu bagaimana prosesnya jadinya di dalam tubuh, Jadi Pak? di dalam tubuh Terima itu kasih, seperti, Pak. ya, di dalam tubuh dia seperti apa, ya? Seperti timbunan cadangan energi di dalam tubuh. Kalau seandainya tubuh melakukan aktivitas yang berlebih, dia bisa ikut menjadi bagian, ya, dalam
proses ya sebagai bahan baku untuk terjadinya kegiatan di dalam tubuh. Tetapi kalau tubuh dalam keadaan diam-diam saja tanpa ada aktivitas, dia menjadi tumpukan ya, yang bisa saja nanti menjadi sumber malapetaka di dalam tubuh ya. Banyak yang terjadi ya kalau seandainya dia menumpuk ya. Nah, karena apa? Karena yang sudah dikatakan tadi, dia tidak bisa menjadi bagian ya, membentuk zat lain di dalam tubuh. Dia hanya menjadi tumpukan ya, tumpukan otot ya kalau dia ada di dalam otot ya, atau tumpukan lemak kalau seandainya kalau berada di otot juga nggak apa-apa ya. Kalau tumpukannya itu terjadi di anatomi tubuh yang berbahaya, itu menjadi berbahaya juga ya. Contoh, dia menutupi jalan kerja jantung, memompahkan darah gitu ya. Nah, itu kan berbahaya gitu. Atau di ginjal ya, sehingga filtrasi terganggu seperti itu. Itu berbahaya ya. Seperti itu Cindy. Ya. Baik Pak, terima kasih ya Pak. Ya, Assalamualaikum sama-sama. Pak. Waalaikumsalam. Lanjut, silakan. Izin bertanya ya Pak. Ya, silakan. Bagaimana pengaruh gula jenis monosakarida dan disakarida untuk pasien diabetes itu Pak? Aduh ya, ini sangat ini ya. Jadi mungkin barangkali saya juga ini ya sekalian menginformasikan ya, yang gula jenis apapun sebenarnya, apalagi monosakarida kemudian dengan disakarida itu sangat berbahaya pada pasien DM ya. Artinya apa? Kalau seandainya sudah terindikasi DM gitu ya, maka jumlah monosakarida dan disakarida itu tidak boleh lebih dari batas maksimal yang diperbolehkan tubuh. Ya, jadi kalau sudah DM ini itu kalau bisa jangankan melebihi, batas maksimal saja nggak boleh disentuh gitu. Artinya ketika kita sudah mendapatkan penyakit DM itu semua makanan sudah mulai ditimbang. Ya, masih harus sekian, yang lebih itu berbahaya. Ya, kurang mungkin nggak apa-apa. Ya, tapi kalau lebih sudah berbahaya, sudah danger di sana. Ya, maka semuanya itu sudah ditimbang. Baik itu mono maupun disakarida. Kenapa monosakarida? Karena monosakarida itu lebih parah lagi karena dia tidak bisa dihidrolisis ya. Karena dia hanya satu ya sakaridanya. Ya, jadi semuanya itu efeknya nanti ya semua makanan untuk pasien DM itu ya harus ditimbang ya. Tidak boleh melebihi takaran yang diperbolehkan ya, sehingga tidak membuat penyakit DM-nya semakin tidak bisa ditalangi lagi ya, tidak bisa ditanggulangi lagi seperti itu. Sukma. Ya. Baik, terima kasih Pak. Ya, sama-sama Sukma. Ya, silakan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fauzia, silakan Fauzia. Izin bertanya Pak. Ya. Apakah semua makanan yang manis itu mengandung karbohidrat Pak? Iya, yang jelas glukosa, fruktosa itu manis ya, Fauzia. Tapi pertanyaannya, apakah semua yang manis itu mengandung karbohidrat? Lihat dulu komposisinya, manisnya manis apa gitu. Tapi biasanya kalau manisnya buatan pun juga terdiri dari glukosa dan fruktosa itu juga nanti ya, tergantung nanti komposisinya apa. Artinya apakah semua yang manis itu karbohidrat? Ya. Bisa jadi iya ya. Tapi ya tentu kalau mau lihat benar atau tidaknya, kalau saya lebih cenderung lihat komposisinya apa ya. Kalau seandainya misalnya saudara makan makanan yang manis ya, itu belum tentu juga semuanya karbohidrat ya. Tetapi hampir semua yang manis itu adalah karbohidrat ya. Karena salah satu ciri dari karbohidrat itu atau glukosa atau fruktosa tadi adalah memang manis ya, walaupun nanti galaktosa dia tidak terlalu manis ya, tetapi tentu masih akan ada imajinasi manis yang dirasakan oleh tubuh kita, terutama lidah ya. Gitu. Fauzia pernah pernah merasakan suatu makanan manis tetapi kayaknya nggak karbohidrat, pernah nggak Fauzia? Makan sesuatu itu manis tapi kayaknya nggak ada karbohidrat di sini. Kalau saya kayaknya nggak ada gitu ya. Kayaknya hampir semua yang manis itu karbo itu ya. Ya kan, Fauzia? Iya Pak. Iya, oke. Saya nggak tahu ya. Sekarang itu kan banyak pemanis buatan gitu ya. Ya nggak, Fauzia? Tapi biasanya kalau kita cek komposisinya itu biasanya terdiri dari glukosa atau fruktosa sih sebenarnya, ya.
Kayak gitu mungkin Fauzia. Ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Ya, silakan yang lain. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Restu ya. Menganjurkan untuk memakan nasi dingin kan, Pak? Ya, ya, ya. Apakah ada perbedaan antara karbohidrat nasi panas dengan nasi dingin, Pak? Iya, menarik dia. Sebenarnya kalau kandungan tidak ya. Cuman memang sebenarnya kita tidak dianjurkan. Saya tidak membahas karbonya ya. Kita tidak dianjurkan sebenarnya memakan makanan itu dalam keadaan sangat panas ya atau dalam keadaan sangat dingin. Ya, kenapa? Karena kalau sangat panas biasanya saudara itu apa yang dilakukan agar nasinya tidak terlalu panas? Coba apa yang dilakukan? Harus dikipas-kipas dulu, Pak. Nah, kipas ya. Kalau kipas nggak apa-apa ya. Kipas mungkin apa namanya? Ada satu lagi yang apa? Saudara tiup ya. Niup makanan itu sebenarnya nggak boleh itu, ya. Tapi kan selalu kita lakukan ya kalau seandainya kita mau mengkonsumsi makanan dalam keadaan yang sangat panasnya, karena dia bisa membentuk senyawa baru ya ketika kita tiup, ya. Karena di tiupan kita itu ada H2O, ya. Kemudian panas itu ada senyawa lain yang ada di sana, sehingga ketika dia bersenyawa dengan hawa panas itu nanti ada toksin yang muncul ketika dia bersenyawa dengan H2O, ya. Itu sudah banyak yang disampaikan oleh dokter ya, oleh yang lain ya, bahwa sebenarnya mengkonsumsi makanan terlalu panas itu tidak dianjurkan ya, apalagi kalau kita meniup-niup gitu ya, ada H2O yang kita keluarkan yang kalau nggak salah saya dia bereaksi dengan es yang ada di dalam H2O ya, oksigennya tadi ya. Nah, tapi kandungannya sebenarnya sama ya, baik itu nasi panas atau nasi dingin ya, sebenarnya sama. Yang merubahnya hanya ketika panas kita tiup gitu. Tapi kalau dikipas kayaknya saya belum menemukan referensi tentang itu ya, apakah senyawanya juga berubah atau tidak. Maka sebaiknya dinginkan dulu sebelum dimakan. Ya, kalau ambil satu piring dinginkan dulu ya. Setelah rasanya tidak terlalu panas silakan dikonsumsi seperti itu. Oke, Restu. Silakan lagi yang lain. Ya. Ya, ada lagi yang lain silakan. Assalamualaikum, Pak. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dela, silakan Dela. Kalau orang diabetes ini kan ada tuh gula tersendiri yang seperti Tropicana Slim kan, Pak. Ya, itu beda antara gula biasa itu apakah cuma komposisi takarannya, Pak? Terima kasih, Pak. Ya, Tropicana Slim itu adalah gula rendah lemak. Jadi artinya kalau gulanya itu betul-betul sudah glukosa murni lah gitu ya, tanpa ada campuran dengan zat lain ya. Jadi itu adalah gula yang dianjurkan tubuh sebenarnya glukosa seperti itu ya. Kalau gula yang kita konsumsi itu bukan gula yang nanti akan langsung menjadi glukosa di dalam tubuh, dia akan bersenyawa lagi dengan yang lain. Ya, ketika ada bagian yang tidak dibutuhkan tubuh, maka dia menjadi residu di dalam tubuh. Nah, itu menjadi racun lagi sebenarnya ya. Jadi yang bagus itu memang tidak hanya untuk penyakit DM ya. Sebenarnya kita pun itu lebih baik mengkonsumsi gula seperti itu ya, seperti Tropicana Slim itu, kalau bisa gitu ya. Dela. Ya, kita yang sehat pun juga sebaiknya mengkonsumsi gula seperti itu ya. Seperti Tropicana Slim. Ya. Baik, Pak. Terima kasih. Ya. Ya, sama-sama Dela. Oke. Ada lagi? Pak, izin bertanya satu lagi, Pak. Ya, boleh. Sukma, silakan sama. Ya. Itu Pak, apakah stres itu juga menjadi pemicu untuk naiknya kadar gula darah kita, Pak? Ya, jadi gini. Oke, ya. Jadi begini, ya. Sumber penyakit itu sebenarnya kalau secara risetnya di kesehatan itu adalah terdiri dari 80% itu psikis. Dia buat berita atau tuh? Yulia, di mute dulu Yulia. Oke, jadi sumber penyakit itu hampir 80% itu psikis ya, dan 20% lah katakan memang penyakit itu sendiri ya. Jadi pertanyaannya apakah stres itu bisa meningkatkan kadar gula ya sehingga penyakit DM misalnya penyakit DM semakin meningkat? Iya ya, bisa saja seperti itu ya. Karena kalau seandainya kita sebagai orang sakit ya merasakan ya stres yang tinggi terhadap penyakit kita, itu bisa meningkatkan penyakit itu sendiri dalam tubuh kita
ya. Jadi bagusnya nanti ketika saudara jadi bidan ya, nanti ketika praktek itu berikanlah penguatan kepada pasien itu ya, agar dia tidak bisa memahami penyakitnya itu dengan sangat baik, kemudian sabar dengan penyakit yang dia derita, sehingga psikisnya bagus ya, stresnya tidak terjadi ya. Kalau dia sudah positif dengan penyakit yang dia alami, itu biasanya bisa meningkatkan imun tubuh ya, sehingga imun tubuh yang sudah ada di dalam tubuh itu bisa lebih efektif ya melawan penyakit yang ada di dalam tubuh ya. Jadi berikan penguatan ya kepada pasien agar dia sabar menerima penyakitnya, kemudian juga sampaikan kepada pasien itu bahwasanya penyakitnya itu akan bisa diatasi ya dengan memberikan penanganan yang paling optimal kepada penyakit yang dia derita, seperti itu. Jadi tidak hanya penyakit itu sendiri yang membuat penyakit itu lebih parah ya, tapi juga psikis ya, diantaranya adalah stres tadi. Begitu. Baik, Pak. Terima kasih ya, Pak. Ya, sama-sama, Sukma. Oke, silakan lain yang kalau ada ya. Waktunya masih ada 5 menit lagi ya. Kalau seandainya masih ada pertanyaan, silakan. Kalau tidak, ya kita cukupkan ya pertemuan kita terakhir ya hari ini. Saudara bersiap ya untuk UAS ya, sepertinya di tanggal-tanggal 20-an ya, kita sudah UAS itu ya, Januari ini. Oke, selamat tinggal belajar mandiri ya, karena materi sudah saya sampaikan seluruhnya, kemudian juga buku dan bahan sudah saya berikan ya. Saya berharap nanti saudara sukses di dalam perkuliahan ini dan mendapatkan hasil yang baik ya untuk saudara semua. Sampai di sini ya, saya tutup perkuliahan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, silakan di-on-kan ya, di-on-kan dulu kameranya. Kan di-on-kan ya semua kamera, saya ambil absennya ya. Baik, Pak. Oke, silakan di-on-kan semua. Ini masih ada yang belum on. Kristina, Siska, coba di-on-kan sebentar. Oh ya, mungkin sebagai feedback ya, saudara paham dengan materi yang saya sampaikan? Semua? Insyaallah paham, Pak. Insyaallah paham, Pak. Insyaallah paham, Pak. Paham, Pak. Belajar mandiri ya, kalau memang sudah paham ya. Baik, Pak. Baik, Pak. Sebentar saya ambil dulu di slide pertama ya. Slide kita ada 3 ini. Oke, sebentar ya, saya simpan dulu. Baru di slide pertama ya. Saudara bidan S1 ya? Bidan S1 Iya, ya? Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Saya simpan namanya biar ini. Tanggal berapa sekarang? 10, Pak. 2022 ya. Nah, ini sering kita salah bikin tahunnya. Iya, Pak. Salah dulu ya. Slide kedua ya. Ini banyak yang off kamera ini, nggak apa-apa ya? Slide keduanya banyak yang off kamera, tapi nggak apa-apa, saya simpan aja. Oke, slide ketiga. Udah sampai di sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.